Haleluya, haleluya. Upah Bapa di sorga. Karena setiap orang masing-masing punya kitab kehidupan. Selama kehidupanmu di bumi ini, apa yang kamu perbuat tercatat. Berhati-hati, hiduplah dalam kebenaran, karena ada nilai-nilai dalam kekekalan. Coba kita baca di Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tentu di sini kita tidak berbicara tentang upah harta di bumi. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan hidup menurut keinginan daging. Coba kita baca. Di Roma 8 ayat 6 sampai 8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena hidup keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Maka karena itu hidup keinginan daging tidak berkenan di mata Tuhan. Kita mundur sedikit, kita baca di Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena orang yang hidup keinginan daging tidak menurut kehendak Allah. Coba kita baca di Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Berhati-hatilah, tidak semua orang berseru kepada Tuhan akan memasuk kerajaan sorga. Coba kita baca di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ayat 27. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian perbuatan kejahatan. Di sini Matius 7 ayat 23, Tuhan yang berbicara, aku akan berterus terang, kata Tuhan, kepada mereka dan berkata, di sini aku, Tuhan yang berbicara ya, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian perbuatan kejahatan. Maka dari itu, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah di bumi. Karena di sorga banyak orang, tentu Tuhan akan ditempatkan orang-orang yang bisa dipercaya. Contoh, seseorang pemimpin atau presiden tentu punya pejabat-pejabat yang bisa membantu mengatur rakyatnya. Demikian juga di sorga, apa kata Tuhan? Di bumi seperti di sorga. Karena itu, kita harus jadi salah satu dipercayakan kepada Tuhan, supaya suatu hari kita di sorga bisa memerintah bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita. Percayalah sahabat-sahabatku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.